Think something new. Mobil yang kontroversial, mobil yang aneh. Namun mobil macam ini, macam durian. Apabila ada yang suka, itu suka sekali. Apabila ada yang benci, itu akan benci sebenci-bencinya. Ya, itu adalah termasuk kami. Karena Nissan Juke ini sudah menjadi mobil bekas dan tidak ada barunya lagi, ini menarik untuk dibahas. Karena masih banyak yang suka juga. Ini adalah Nissan Juke. Di YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Kami pernah membuat reviewnya dulu pada saat mobil ini baru. Cek itu juga, itu klasik Motomobi. Nissan Juke pertama kali diluncurkan di dunia pada tahun 2010. Kemudian mulai resmi dijual di Indonesia pada tahun 2011. Saat itu ada dua varian, yaitu RX dan RX Red Edition. Yang sebenarnya hanya beda warna interior dan beberapa aksesoris saja. Pilihan mesinnya hanya ada satu, yaitu mesin bensin 1500 cc. Dan transmisinya juga hanya ada satu, yaitu CVT. Kemudian tahun 2015 terjadi facelift. Kali ini pilihan trim levelnya menjadi RX dan RX Revolt. Yang masing-masing ada dua pilihan warna interior, yaitu red interior dan black interior. Nissan Juke ini di Indonesia hanya sebentar saja euforianya. Memang pada saat pertama kali diluncurkan cukup laku karena bentuknya yang aneh. Namun semakin lama penjualannya semakin melempem. Sehingga ATPM Nissan memutuskan untuk menghentikan produksinya pada tahun 2018. Namun masih ada sisa stok sampai dengan 2020. Gak laku. Di luar negeri sebenarnya ada Nissan Juke generasi kedua yang diluncurkan pada September 2019. Namun makhluk itu tidak dijual resmi di Indonesia karena ATPM memutuskan untuk mengganti segmen tersebut dengan Nissan Magnite dan Nissan Kick. Karena makhluk yang dibahas kali ini cukup aneh, maka kami pun menyediakan review yang cukup aneh juga. Kami akan menghadirkan Mamang Icon. Namun sebelum Anda ketemu Mamang Icon, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel Motomobi apabila belum, dan tekan tombol loncengnya. Cek juga channelnya Mamang itu, Aspros Auto, agar kami semua bahagia. Di tahun 2011, Nissan tuh mengeluarkan desain yang kontroversial untuk sebuah mobil. Salah satunya adalah Nissan Juke. Lihat, ini mobilnya seperti VW Beetle yang nggak jadi, seperti kodok depannya. Terus juga bisa menjadi mobil yang sangat dibenci, bencinya tuh benci banget, atau ada beberapa orang yang benar-benar menyukai desain seperti ini. Tapi nggak masalah, karena mobil-mobil yang banyak dibully, ya ini salah satu contohnya, itu 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan akan menjadi mobil yang mahal. Sudah banyak contohnya gitu ya. Nah ini lihat, dia adalah pelopor mobil yang headlampnya itu bertengger di bumper. Kan kalau sekarang tuh expander gitu kan, si headlampnya ada di bumper. Ini adalah yang pertamanya. Terus juga lampu sore, lampu seinnya ada di atas. Terus mengalami satu kali facelift. Nah facelift di mana? Di bagian sebelah sini. Karena untuk di bagian atas yang facelift menjadi L. Ya, itu lebih manis lah. Terus juga bawah-bawahnya tuh ada body kit segala macam. Kalau ini belum ada. Di bawahnya juga lihat, ini ada fog lampnya. Fog lampnya tuh ada lingkaran biru kayak aftermarket kalau sekarang. Diikutin sampai sekarang. Terus di sini itu bolong gede seperti ini. Ini buat apa gitu? Ya, tapi ya keren lah. Terus juga ini satu lagi, faceliftnya untuk di bagian grillnya dia lebih carang, lebih gede-gede. Kalau ini lebih rapat. Nah terus kalau ke bagian pinggir nih, nah kan dia kenapa kayak kodok gitu ya, di sebelah sininya tuh over fendernya tuh too much gitu. Terus di sini juga ada cladding-claddingan yang seperti ini, di bawahnya ada claddingan lagi. Terus juga untuk lampu sennya itu ada di over fender. Terus kalau yang faceliftnya itu lampu sennya ada di spionnya. Nah dia punya velg seperti ini 215 55 ring 17 loh, udah pakai cakram depannya, belakangnya masih tromol. Terus untuk buka pintunya, nah ini di bagian pinggirnya, ini hebatnya Nissan Juke, itu seperti kayak dua pintu mobilnya. Yes, nih dibuka gini. Ini ada di HR-V, ini juga ada di Chevrolet Spark. Di bagian belakang juga dia kontroversial, dia punya telam yang seperti ini, yang seperti bumerang, tapi yang di bawahnya tuh lebih gede. Terus juga facelift di mana di bagian sini juga. Nah itu perbedaannya ada putih-putihnya. Kalau ini kan ada bulat-bulatan, terus di sini ada rear defogger, ada wiper, dan juga di sini ada back lampnya, tapi nggak ada yang namanya topi belakang. Nah topi belakang tuh ada di versi yang faceliftnya. Dan di sini ini mikanya tuh aneh sampai ke bagian
atap. Nah, di sebelah sini ada lambang Juke-nya, ada sensor parkir, ada CVT. Nah, ini nggak ada garnish. Garnish itu sewarna dengan bodi. Kita lihat dengan bagasinya. Wow, lumayan gede lah 7K. Tapi kalau masih kurang gede juga, ini masih bisa didorong. Yes, jadi flat floor. Nah, bisa lah untuk piknik-piknikan. Dan ini adalah salah satu crossover yang keren. Karena kalau kita lagi duduk gini, nyimpennya di mana ya minumannya ya? Sini aja. Oke nggak? Dari semua bulian yang ada mengenai Nissan Juke, tapi saya suka banget dengan akselerasi dari mesin yang dipakai oleh Juke, yaitu HR15DE atau persis sama dengan yang dipakai oleh Nissan Grand Livina 1500 cc, dan dia punya keluaran tenaga sekitar 114 PS atau sekitar 112 horsepower lah, dan juga dia punya torsi 150 Nm yang artinya dia lebih besar daripada Grand Livina. Dia punya tuningan berbeda dengan Livina, makanya dia punya akselerasi yang lebih bagus dan juga CVT-nya lebih sigap daripada yang Grand Livina, dan disalurkan ke roda depan. Nah, inilah ketolongnya si Nissan Juke. Terus udah gitu suspensinya tuh keras. Kalau di tol itu lebih stabil dan pakai akselerasi yang lebih bagus daripada Grand Livina. Ini masih oke, saya bilang. Ketolongnya sama ini. Nah, ini dia interior dari Nissan Juke. Memang dia full black gitu ya, sporty banget. Terus ada nuansa silver, dan di sini juga material dashboardnya bagus lah, untuk sebuah plastik itu nggak melenyot gitu ya. Cuman memang terasa sempit, dan ini memang bener quirky sih mobilnya gitu ya, aneh gitu, banyak desain-desain yang tidak semestinya di situ gitu. Seperti salah satunya yang menarik perhatian saya adalah point of interestnya dari sebuah Nissan Juke di bagian dashboard adalah ini tombol hazard ngapain ada di sini? Ini kesasar. Jadi kalau kita mau cerdas cermat, ini adalah yang paling cepat. 1 tambah 1 up. Ini kan. 1 tambah 2 cepat. Ini mobil lain nggak ada. Tapi dan ini up. Aduh, yaudah nggak kepikiran. Kenapa nggak ditaruh di sini gitu ya? Tombol hazardnya gitu lebih gampang ngejang. Ini masih ke sini. Ini ngapain di sini? Ini mestinya pakai bus meter kayak apa, kayak indikator apa, kayak MID kayak apa gitu. Tapi hazardnya adalah Nissan. Terus juga di center clusternya dia piano black. Di sini juga ada head unit dengan touchscreen. Oke. Terus yang saya suka dari sebuah Juke, ya memang ini adalah sebuah gimmicknya Juke, itu di sini. Karena di sini ada yang namanya drive mode dan climate yang dijadikan satu, jadi semakin simple. Nah, kalau di drive mode-nya itu ada drive mode yang normal dulu tuh, engine-nya normal, CVT normal, climate normal. Terus ada sport, itu berubah juga kan indikatornya. Terus juga eco berubah juga. Tuh keren di sini. Terus di sini ada setup, di sini setting-setting mobilnya seperti apa, ada drive info, berapa jam kita sudah berkendara, terus ada berapa kilometer per jam kita average speedonya ya, average speedonya, terus juga berapa kilometer, dan di sini juga ada indikator infonya seberapa irit kita mengendari si Juke. Nah, tapi ini ajaib karena saya bisa sulap. Karena kalau saya dengan menekan tombol climate, langsung berubah. Ini keren sekali. Sampai font-fontnya juga berubah. Ini yang wih keren nih, sampai ke sebelah sini juga berubah. Nah kan, sini menjadi cluster AC. Ada AC-nya, ada tombol autonya, arah semburannya lengkap, ada sirkulasi dari luar ke dalam. Di sebelah sini untuk fan-nya, sebelah sini untuk temperaturnya. Kalau ditekan sebelah sini kan berubah tuh. Nah, di sini juga jadi ini masih tetap sih temperatur, tapi sebelah sini berubah. Ada push enter dan untuk setting-setting. Ini yang keren dari sebuah Juke. Dan di bawahnya sini ada tempat penyimpanan. Nggak tahu, buat handphone aja kayaknya nggak muat di sini. Ternyata dulu tuh teknologi keyless entry itu kita buat nyimpen kunci di sebelah sini. Dah, that's it. Nah, di sini juga ada power socket 12 volt, transmisinya CVT, dan ini yang agak-agak aneh karena ini terinspirasi dari sebuah tangki motor. Nissan itu nggak pernah buat motor, tapi di sini karena pelampiasan dia nggak punya motor, ada di Juke gitu ya. Ya mungkin kalau ke pom bensin gitu, Mas mau isi bensin di sini. Lupa. Malah di sini. Kan ini sebuah tangki motor. Di sini juga ada cup holder. Sini juga ada untuk tempat penyimpanan. Terus di sini kita punya glove box. Glove boxnya lumayan dalam, ini dalam banget. Tapi memang agak sedikit narrow ya, agak sedikit nggak begitu lebar. Nah, di sini juga dia punya jok yang empuk memang. Ini joknya empuk, khas Nissan. Terus juga dia punya yang namanya, nah ini punya vanity mirror di sun visor-nya. Terus juga ini kepunyaan Livina nih.
Itu untuk lampu kabinnya masih pakai bohlam biasa, tapi banyak lah yang udah disediakan LED aftermarket. Oke, terus di bagian speedometernya. Oke, di sini ada dua main cluster, yaitu speedometernya, ada tachometernya, dan MID-nya mirip sekali dengan Grand Livina. Tapi yang lucu lagi, ini quirky-nya lagi dari sebuah Nissan Juke, itu adalah topinya. Ini seperti daun, dan di sini itu bolong. Ini buat apa? Kita nggak apa-apa lah, ini uniknya Juke. Di sini ya juga nggak ada tombol-tombolan, cuman kalau yang tipe yang Red Edition itu ada tombol-tombol untuk mengatur ke head unit. Dah, sebelah sini juga lengkap, ada tombol power window-nya, tapi untuk auto up, auto down untuk bagian drivernya saja. Dan di sini ada electric mirror dan juga namanya apa? Tree track. Nah, udah ada tree track. Nah, di sini juga ada yang namanya bottle holder di tiap trim pintu tuh, kanan kiri. Jadi untuk nyimpen minuman tuh banyak lah di sini. Jadi kalau kita duduk di bagian belakang, jangan bawa temen yang klaustrofobia. Apa artinya klaustrofobia? Itu berarti dia takut pada Santa Claus. Tidak, bukan itu. Nanti kan Patrick Speedwell jadi takut. Atau yang benar-benar takut kesempitan. Lihat, ini satu jari kita tuh dipaksa duduk tegak, terus udah gitu headroomnya sangat-sangat sempit, cuman satu jari. Jadi kalau misalnya jalan tolnya bergelombang, terus lagi cepat, itu pasti bara renjol penumpang belakangnya. Terus juga dia ya oke lah, kalau penuh ininya joknya sih termasuk empuk, nggak ada armrest, dan di sini disediakan 3 headrest yang artinya dia memaksakan untuk 3 orang di bagian belakang. Apakah di tengah enak? Aduh, lebih sempit lagi, gila. Terus udah gitu kacanya tuh sempit sekali. Dan di trim pintu disediakan 1 cup holder, satu bottle holder ya. Udah, that's it. Terus sama seat beltnya 3 point semua. Tapi kalau yang fobia sempit sih janganlah, taruh di belakang lah yang punya Juke. Ya, kasihan. Sekarang kita berada di dalam Nissan Juke atau Nissan Juke, dan ini merupakan salah satu mobil yang saya tuh butuh adaptasi. Saya aja yang sering ganti mobil untuk di-review, ganti-ganti model, ganti-ganti setir. Ini sekitar 5 menitan kita butuh adaptasi untuk menyesuaikan, untuk bisa dipakai atau ada fun-funnya tuh sekitar 5 menitan. Nah, mungkin untuk orang awam ini butuh sekitar 15-20 menit untuk bisa asik diajak putar-putar dalam kota. Why? Karena kap mesin depannya ini bukan indikator posisi ban kanan kiri depan tuh bukan indikatornya. Jadi agak-agak bingung gitu mencerna. Nah, visibilitas ke depannya memang oke, Nissan Juke, lebar lah. Cuman sayangnya pilar A-nya sangat-sangat tebal. Ini lebih parah visibilitasnya daripada Toyota Rush gitu ya, yang baru ya, atau Daihatsu Terios itu ya masih mending. Ini lebih parah lagi, pilar A-nya tebal, terus di pintunya juga ada aksen seperti ini. Terus juga ini spionnya terlalu lebar ya, mengakibatkan kalau kita belok kanan atau kiri itu aduh, Nissan Juke. Udah gitu diperparah dengan spion yang terlalu dekat sama kita posisinya. Jadi kita tuh nggak bisa ngelirik langsung. Posisinya tuh di sini, jadi kita harus agak-agak noleh gitu. Apalagi dengan spion yang sebelah kiri. Itu harus noleh baru kita bisa fokus di belakang kita tuh ada apa. Visibilitas ke belakangnya apalagi sempit. Driving posisinya ini saya bilang cukup enak lah. Untuk sebuah crossover dia agak-agak commanding. Terus juga joknya juga empuk. Dibawa jalan jauh juga masih enak sih. Kita lihat ada tilt steering, tapi tidak ada teleskopik. Tapi masih dapat lah ini, ergonomisnya masih dapat. Kalau dari suspensinya, Nissan Juke itu tergolong keras. Udah keras, kaku lagi gitu kan. Ada yang keras itu mengayun, tapi kalau ini kerasnya tuh bener-bener kaku, kurang enak. Dan bahkan kerasnya tuh menyamai dengan Honda Mobilio gitu ya, yang MPV. Kalau ini kan SUV gitu ya, yang mestinya tuh lebih empuk gitu, lebih enak dipakai, crossover. Tapi ini keras. Tapi kalau dalam kecepatan tinggi, it's okay lah. Ini Nissan Juke bisa jadi pilihan untuk bisa cruising di jalan tol dengan kecepatan tinggi karena kerasnya. Kekedapan ruang kabinnya juga, aduh, Nissan kenapa, Juke kenapa? Ini mestinya mobilnya kan dulunya tuh harganya mahal ya. Tapi kekedapan kabinnya saya bilang ini nggak worth it sama harganya. Karena ini mesin call
yang nggak pakai knalpot racing kayak gitu, ini kedengeran suara mesinnya. Dia lagi idle aja kedengeran. Terus ini di sebelah, ini kedengeran nih suara-suara mesin standar. Apalagi di bagian kalau kita duduk di belakang. Nggak tahu kenapa itu. Dari bagian pintu bagasinya bener-bener masuk banget suara mesin atau suara-suara dari luar atau traffic noise-nya. Tapi yang saya suka dari Nissan Juke itu adalah remnya. Remnya Nissan Juke itu di keempat roda udah pakai cakram dan memang khas Nissan. Saya paling suka karakter rem Nissan itu kalau ditekan tuh langsung respon, dan kalau ditekan lebih dalam lagi itu nggak begitu terjadi diving banget, nggak kayak mobil-mobil yang lain. Udah gitu teknologinya udah lengkap, ABS, EBD, BA. Ini salah satu kelebihan Juke. Performa mesinnya itu hampir sama dengan Livina, cuman beda tuningan. Dia lebih besar horsepowernya dan juga dia punya torsi yang lebih besar. Nah, ini dia kelebihan dari Juke. Dan juga dia mempunyai driving mode gitu ya. Apakah mau normal, sport, atau eco. Kita masukin ke sport, itu pasti berbeda karakternya. Dan CVT itu menjadi lebih beringas. Kita coba ya. Kan? Ini dia kelebihan dari Nissan Juke. Dan nggak tahu kenapa kalau Nissan Juke tuh jarang terjadi kabar adanya ngelitik gitu. Padahal kan di Nissan Livina itu ngelitik, padahal mesinnya sama, tapi dia nggak begitu banyak yang komplain ngelitik. Dan memang ini tenaganya oke lah. Nah, tapi ada drawbacknya juga. Kalau kita masukin ke mode Eco, itu menjadi lemot banget. Kita harus tekan gasnya lebih dalam lagi untuk mencapai akselerasi yang maksimal. Yaelah buat Eco. Terus juga dia menjadi lemot, dan kalau kita stop and go, itu transmisi CVT-nya seakan kayak endut-endutan gitu. Itu nggak enaknya dari Nissan Juke. Yang menjadi highlight mobil ini adalah dari sebuah desainnya. Ada yang suka banget, ada yang benci banget. Tapi nggak apa-apa, ada kalau benci, mobil yang dibully itu 10 tahun ke depan, ini mobilnya makin mahal. Tapi memang terbukti, ini udah mulai stabil harganya. Dan range harganya, dia 120 sampai 130-an untuk tipe yang RX di daerah Bandung. Terus juga dia punya pajak sekitar 3,1 juta rupiah. Agak mahal ya. Tapi nggak apa-apa lah. Fiturnya oke, gitu ya, di dalamnya lengkap. Terus juga untuk yang di bagian depannya cukup oke kalau kita nyetir. Tapi kalau di belakang jangan, karena kalau klaustrofobia itu jangan. Terus juga kalau punya sindrom apa ini namanya, yang bolong-bolong itu, lupa lagi saya namanya, itulah. Takut nih ngeliat nih, gatel gitu. Mesinnya juga oke, cukup bertenaga. Cuman memang harus diisiin dengan BBM yang sesuai lah, Pertamax gitu ya, minimal. Karena kalau pakai Pertalite itu mirip-mirip kayak Nissan Livina, agak-agak ngelitik. Tapi ini jarang banget sih kalau Juke. Agak-agak ngelitik itu enggak seperti Livina. Beda settingannya. Overall, mengenai Nissan Juke, merupakan pilihan yang cocok apabila Anda memang ingin mobil yang bentuknya aneh. Juga bisa untuk kolektor yang menyukai desainnya dan lebih sering bepergian sendirian saja atau maksimal berdua saja karena jok belakangnya nggak enak. Namun apabila Anda lebih suka mobil yang bentuknya normal dan butuh baris kedua yang lebih manusiawi karena sering jalan berempat atau berlima, masih sangat banyak pilihan mobil yang lain. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton Practical Jukes.